Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak calon peserta didik SMP Negeri 1 Groka tahun pelajaran 2021-2022 yang berada di rumah dan saat ini sedang mengikuti materi MPLS hari kedua. Baik, sebelum Ibu akan menyampaikan materi hari ini, izinkan Ibu memperkenalkan diri dulu ya. Jadi Ibu di sekolah ini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan. Jadi nama Ibu Loh Suputrini. Ibu berasal dari Desa Patas, masih di wilayah Groga ya. Baik anak-anak, silakan menyimak materi dari Ibu yang akan perkenalkan tentang kesiswaan. Simak dengan baik materi Ibu, sebab nanti di akhir sesi Ibu akan memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang Ibu sampaikan. Oke, tujuan pembinaan kesiswaan. Adapun tujuan daripada pembinaan kesiswaan yaitu mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal, baik potensi akademik maupun non-akademik. Yang kedua, menyiapkan warga negara menuju masyarakat belajar yang cerdas dan memahami nilai-nilai masyarakat yang beradab. Yang ketiga, menemukan dan memunculkan potensi-potensi yang ada pada diri peserta didik sehingga timbul kecakapan hidup atau life skill yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Adapun hasil yang ingin atau yang diharapkan dari pembinaan kesiswaan yaitu yang pertama, mampu melahirkan sumber daya manusia yang memiliki keimanan, ketakwaan, berkualitas, kompetitif, berdedikasi mandiri, dan profesional. Yang kedua, mampu meningkatkan prestasi peserta didik sesuai bakat dan minat peserta didik. Dan yang ketiga, mampu meningkatkan pelayanan pendidikan kepada peserta didik melalui jalur pembinaan penyelamatan peserta didik dari bahaya perilaku menyimpang di kalangan peserta didik dan jalur pemberdayaan potensi diri. Lanjut, apa saja ruang lingkup pembinaan kesiswaan? Yang pertama adalah meliputi program pembinaan kesiswaan atau OSIS. Yang kedua, program pembinaan ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu program unggulan akademik dan non-akademik. Yang pertama, program pembinaan OSIS. Anak-anak, waktu di SD kalian tidak ada organisasi yang disebut dengan OSIS, tapi sekarang mulai di SMP kemudian SMA kalian akan mengenal organisasi yang ada di sekolah yang disebut dengan OSIS. Apa itu OSIS? Satu-satunya wadah organisasi peserta didik di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan adalah organisasi siswa intrasekolah yang disingkat dengan OSIS. OSIS bersifat intra sekolah, artinya tidak ada hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Karena OSIS merupakan wadah organisasi siswa di sekolah. Oleh karena itu, setiap peserta didik secara otomatis menjadi anggota OSIS. Keanggotaan itu secara otomatis akan berakhir dengan keluarnya peserta didik
dari sekolah yang bersangkutan. Ya, itu mengenai OSIS. Apa tujuannya? Mempersiapkan peserta didik sebagai kader penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani pembangunan nasional. Untuk apa? Yang pertama, untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Berikutnya, tujuannya memantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Tujuan berikutnya adalah mengaktualisasikan potensi peserta didik dalam mencapai prestasi unggulan sesuai bakat dan minat. Berikutnya, tujuannya menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani atau civil society. Sesuai dengan Permendiknas nomor 39 tahun 2008, bab 1 pasal 1 juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Yang kedua, yaitu program pembinaan ekstrakurikuler. Apa itu ekstrakurikuler? Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran biasa yang dilakukan di sekolah atau di luar sekolah untuk membantu mengembangkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga pendidikan yang berkemampuan dan berwenang di sekolah secara berkala dan terprogram. Adapun tujuan daripada ekstrakurikuler itu apa? Yaitu menunjang pencapaian tujuan institusional dalam upaya pembentukan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila, yaitu apa saja? 1, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur. 2, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang 3, sehat jasmani dan rohani. Yang berikutnya, kepribadian yang mantap dan mandiri. Dan yang terakhir, rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Ada 5 poin tujuannya. Oke. Ada 5 poin tujuan daripada pembentukan ekstrakurikuler. Lanjut, program pembinaan seksual yang ketiga yaitu mengenai program unggulan. Ya, program yang diunggulkan maksudnya, baik itu akademik dan non akademik. Apa itu program unggulan? Anak-anak, program unggulan adalah program kegiatan kesiswaan yang merupakan program prioritas sekolah dengan fokus pertama, tercapainya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dengan ketangguhan intelektual dan kekuatan moral. Berikutnya, adanya perubahan dari peserta didik pasif menjadi peserta didik aktif. Ketiga, memiliki keunggulan prestasi akademik dan atau non-akademik untuk bidang tertentu sebagai bukti pertanggungjawaban keberhasilan pendidikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, mampu berprestasi dalam kegiatan Olimpiade, KSN,
KOSN atau Porsenija di tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Baik. Nah, sekarang strategi. Ya, pembinaan kesiswaan memiliki strategi. Apa itu? Yang pertama, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten. Ya, berikutnya difasilitasi dan dibimbing oleh guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling, kemudian pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, dan pelatih. Jadi itu ya, di sekolah itu ada banyak pembina ya. Kalau kita ikut lomba-lomba itu, kalau mata pelajaran itu dibimbing oleh guru masing-masing mata pelajaran. Untuk BK itu bimbingan untuk siswa, kemudian untuk masalah siswaan oleh pembina OSIS, nanti ada pembinaan ekstrakurikuler juga oleh pembina ekstrakurikuler. Baik. Nah, sekarang ini sudah setahun lebih ya kita dalam situasi pandemi COVID. Tentunya program-program yang biasa kita laksanakan seperti tahun-tahun berikutnya tidak berjalan dengan normal karena kita harus bekerja atau belajar dari rumah. Kemudian program kerja kesiswaan di masa pandemi yang tahun ini kita tidak bisa normal seperti biasa, tetapi kita tetap laksanakan dengan secara virtual atau daring. Contohnya yaitu yang pertama, pelepasan siswa kelas 9 sudah 2 kali kita. Yang kedua, pelaksanaan PPDB juga online. MPLS juga online. Kemudian pemilihan ketua OSIS dan pengurusnya juga online. Kemudian kegiatan LDKS juga online. Pengukuhan PKS juga online. Kemudian kegiatan lomba ya secara online juga semua, mengkoordinir kegiatan penyaluran beasiswa. Kemudian yang terakhir, mengkoordinir kegiatan sosialisasi atau webinar atau seminar ya, semua secara online. Oke, baik, itu mengenai kesiswaan. Lanjut ya, karena siswaan juga membidangi OSIS. Selanjutnya Ibu akan jelaskan sedikit mengenai OSIS. Nah, tentunya ini hal yang baru buat kalian ya. Ini adalah logo OSIS. Logo ini bisa kalian temui pada saku baju kalian yang putih. Itu ada logo OSIS yang di sini ya, warnanya kuning. Di logo ini ada 10 gambar ya. Dan masing-masing gambar ini ya, masing-masing gambar yang ada di logo ini akan memiliki makna ya. Boleh lihat anak-anak. Oke. Apa itu OSIS? Itu kepanjangannya adalah organisasi siswa intra sekolah. Antar di dalam ya, di dalam organisasi yang ada di dalam sekolah. Adalah merupakan sebuah wadah atau organisasi yang memfasilitasi para siswa untuk bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing demi kepentingan sekolah dan seluruh siswa. Nah, apa arti atau makna dari gambar yang ada pada logo OSIS tersebut? Anak-anak, perhatikan dengan baik. Ya, di sana ada logo jadi satu, kemudian diwakili oleh 10 gambar, di mana gambar-gambar tersebut memiliki makna. Nah, Ibu kepingin kalian membaca sekarang ya. Ibu nggak akan bacakan, tapi kalian baca ya, literasi dulu ya. Jadi kalian baca. Yang pertama itu bunga dan bintang, maksudnya apa? Kemudian yang kedua ada buku terbuka, maknanya apa? Kemudian yang kunci pas, ada kunci pas ya.
Kemudian maknanya apa? Itu yang ketiga. Selanjutnya, makna berikutnya dari gambar tersebut adalah yang keempat, ada tangan terbuka. Kemudian ada biduk atau perahu. Maknanya apa? Kok ada perahu di sana ya? Perhatikan di logonya ya. Yang keenam ada pelangi ya, pelangi merah putih di atas, yang paling atas itu ya. Yang ketujuh ada 17 butir padi, 8 lipatan pita, 4 kapas, dan 5 daun kapas. Maknanya apa? Silakan dibaca ya. Nah, berikutnya ada warna kuning. Kok kuning warnanya ya? Sedangkan tuh SD kok lain ya? Beda ya. SMA juga beda nanti ya. Dasarnya yang beda. Kemudian yang ke-9 ada warna coklat juga. Yang ke-10 ada warna merah putih. Silakan literasi dulu. Nanti pada akhir sesi Ibu akan berikan pertanyaan terkait dengan OSIS ya. Harus siap membaca, kemudian kalian siap menjawab ya. Oke. Lanjut. Struktur organisasi OSIS di sekolah kita di SMP Negeri 1 Grogak pada masa pandemi 2020-2021. Oke, perhatikan di sini bagaimana sih struktur OSIS di sekolah kita. Oke, sebagai penanggung jawab adalah Bapak Kepala Sekolah. Kemudian di bawah itu Ibu selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan. Di bawahnya ada Ketua OSIS. Nah, Ketua OSIS akan dibantu oleh siapa? Ya, oleh Wakil Ketua. Ya, Wakil Ketua, ada Wakil Ketua 1, ada Wakil Ketua 2. Kemudian ada Sekretaris 1, Sekretaris 2, ada Bendahara 1, Bendahara 2. Kemudian di bawahnya ada 9 bidang. Ya. Ini kurang bagannya ini ya. Wakil ketuanya ada 2. Itu ada 2 ya. Wakil ketua 1, wakil ketua 2. Oke, lanjut. Nah, ini dia ya. Wakil ketua 1, wakil ketua 2. Lanjut, ini adalah pengurus inti. Siapa sajakah pengurus inti OSIS sekolah kalian? Nah, lihat. Ini ada Kak Noni ya. Kak Noni sebagai ketua. Kemudian ada wakil satunya Kak Feby. Wakil ketua 2-nya ada Kak Rika. Nah, di bawahnya itu akan dibantu oleh sekretaris. Ya, sekretaris 1, sekretaris 2. Ada Kak Wisnu, ada Kak Dava. Ya, kemudian ada bendahara juga. Bendahara satunya adalah Kak Intan. Bendahara 2-nya adalah Kak Anggun. Ya, oke. Nah, ini dia ya. Ini inti OSIS. Kalau yang baju putih itu yang baru. Ya, yang tahun 2020-2021 yang di belakangnya. Kemudian yang masa pandemi sekarang ini yang baju putih. Itu ada 7 semua ya. Oke, biar kalian kenal siapa sih yang duduk di kepengurusan OSIS itu ya. Ini dia anak-anak ya. Lanjut. Nah, inilah 65 ya, ke 65 siswa atau teman kalian yang duduk dalam kepengurusan OSIS. Ini merupakan wakil-wakil kalian ya, yang dalam kelas akan mewakili kalian di kepengurusan OSIS. Oke, Ibu akan tampilkan sedikit tata cara menjadi pengurus OSIS. Nah, untuk bisa duduk dalam kepengurusan OSIS, beberapa tahap yang harus kalian ikuti, yaitu yang pertama, harus dipilih oleh teman sekelas untuk menjadi perwakilan kelas. Yang kedua, atas kemauan dan tekad sendiri. Ya, saya ingin ikut di OSIS itu. Boleh, ya, boleh. Kemudian yang ketiga, harus mengikuti LDKS. Apa itu LDKS? Pelatihan dasar kepemimpinan. Ya, lanjut. Nah,
Ini dia tahap-tahap pemilihan ketua OSIS. Yang pertama, menjaring nama kandidat ketua OSIS dulu ya. Kemudian ada menentukan jadwal penyampaian visi dan misi. Berikutnya menentukan jadwal pemilihan ketua OSIS. Dan yang terakhir, melakukan pemilihan melalui pemungutan suara. Itu kalau yang dulu sebelum pandemi kita pemungutan suara langsung ya. Tetapi karena masa pandemi kemarin ini kita memungut suara itu menggunakan e-voting. E-voting itu dengan elektronik, menggunakan HP atau laptop ya, dari rumah, memilih dari rumah ya. Semua dari rumah ya. Lanjut. Nah, ini LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa ya. Oke, adalah sebuah pelatihan dasar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan ya. Pelatihan ini biasanya diberikan oleh pengurus OSIS yang lama ya, yang sudah pernah mengikuti LDKS ya, kepada calon pengurus OSIS yang baru berdasarkan pengalaman yang dia miliki dalam LDKS yang didapatkan baik di sekolah maupun dari kabupaten. Apa sih tujuannya LDKS ya? Kok ada LDKS, Bu? Kenapa? Apa tujuannya? Tujuannya adalah di sekolah adalah sebagai sarana pelatihan keorganisasian kepada siswa. Pada pelatihan ini biasa diberikan ialah pelatihan dasar kepemimpinan, pengetahuan struktur organisasi, alur atau proses dalam berorganisasi, dan biasanya adalah tata cara pembuatan proposal ya. Kalau di SMA sudah ke proposal, tapi kalau di SMP belum sampai ke proposal ya. Lanjut. Nah, sekedar diketahui anak-anak ya. Jadi pertengahan Desember saat kegiatan akhir tahun pelajaran biasanya kita pergunakan untuk pemilihan ketua dan anggota pengurus OSIS. Nah, nanti di awal Januari akan ada pelaksanaan LDKS atau pelatihan dasar kepemimpinan siswa, dalam hal ini OSIS ya. Oke, anak-anak, demikian tayangan materi singkat dari Ibu selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Nah, selanjutnya kita akan saksikan tayangan materi dari pembina OSIS ya. Tentunya mengenai OSIS ya. Hal-hal apa aja yang ada dalam organisasi OSIS kita perhatikan setelah Ibu. Oke. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti materi Ibu kali ini. Silakan disimak kembali dengan baik sebab di akhir sesi Ibu akan berikan pertanyaan terkait dengan materi yang Ibu tayangkan. Selamat siang. Om Santi Santi Santi.